Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Ali dari kelas 3A Sarjana Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi. Teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa ya, kita mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan juga jaga jarak. Hari ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara melakukan penyuluhan kesehatan kepada keluarga. Semoga apa yang saya tanyakan bisa bermanfaat buat semuanya. Jangan lupa ya, saran dan kritiknya di kolom komentar, dan jangan lupa juga di like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Waalaikumsalam, selamat siang. Betul, ini dengan keluarga Bapak Ari. Ya, betul. Bapak masih ingat dengan saya? Siapa sih Bapak? Rami. Arami. Kenapa ya? Kalau begitu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramli. Di sini saya mahasiswa Stikes Sukabumi yang lagi praktik di wilayah Puskesmas A ini. Sesuai dengan hasil pemeriksaan kemarin, Bapak, ternyata di keluarga Bapak, khususnya Bapak sendiri, tensinya tinggi. Biasa disebut dengan darah tinggi atau hipertensi. Jadi oleh karena itu, sesuai dengan kontrak kemarin, saya datang ke sini akan melakukan penyuluhan kesehatan dengan materi yaitu hipertensi. Untuk waktunya kurang lebih 25 menit. Tempatnya di sini. Apakah Bapak bersedia? Boleh, bersedia. Baik, kalau Bapak bersedia, saya akan siapkan peralatannya terlebih dahulu ya Pak ya? Ya, boleh, mangga. Nah, Bapak, sebelum dimulai, saya cuci tangan terlebih dahulu. Bapak mau cuci tangan dulu? Boleh. Boleh ya, sebagai protokol kesehatan. Mangga dicuci tangan dulu. Nah Bapak, ini untuk media yang pertama yang saya bawa dalam penyuluhan kali ini. Yang pertama ini ada namanya lembar balik. Nanti di sini saya akan menjelaskan tiap-tiap poin yang ada di sini. Nanti ketika saya menjelaskan, Bapak bisa membaca di lembar balik ini Pak. Ya, Jelaskan. Nah, yang kedua, di sini saya membawa leaflet. Leaflet ini nanti Bapak gunakan sebagai bahan bacaan Bapak. Nanti akan saya bagikan setelah saya melakukan penyuluhan Pak. Ya, jelas ya Pak ya? Das. Ya. Nah Bapak, sebelum saya mulai penyuluhannya, saya ingin mengetahui nih seberapa besar pemahaman Bapak mengenai hipertensi. Bapak tahu nggak hipertensi itu apa? Darah tinggi. Darah tinggi ya Pak. Terus tanda dan gejalanya Bapak tahu nggak kalau orang yang menderita hipertensi itu seperti apa? Pusing, Pak. Yang saya alami pusing begitu. Betul ya Pak ya. Ternyata dari kedua pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak belum cukup memahami mengenai hipertensi. Oleh karena itu saya hari ini akan melakukan penyuluhan kesehatan dengan tema hipertensi. Mudah-mudahan setelah saya lakukan penyuluhan kesehatan, Bapak bisa lebih memahami apa sih itu hipertensi dan bagaimana cara perawatan hipertensi di rumah. Bapak bersedia? Sesuai dengan kontrak di awal tadi 25 menit Pak, saya akan gunakan 15 menit untuk pemaparan materi, 10 menit untuk diskusi. Apakah Bapak bersetuju? Setuju. Baik, kalau begitu saya bisa mulai ya Pak ya? Boleh, enggak. Nah Bapak, di lembar balik ini nanti saya akan menjelaskan dari mulai pengertian, tujuan, tanda dan gejala Pak, serta nanti cara perawatan di rumah yang bisa Bapak lakukan. Tujuan saya melakukan penyuluhan kepada Bapak dan keluarga Bapak agar Bapak bisa lagi memahami apa sih itu hipertensi, tanda dan gejalanya seperti apa, pencegahannya seperti apa, pengobatan, bahkan cara perawatan yang bisa Bapak lakukan di rumahnya seperti apa Pak. Terus untuk materi PNS ini nanti akan saya jelaskan dari awal sampai akhir ya Pak ya. Boleh saya mulai? Bapak posisinya sudah nyaman? Udah. Sudah. Nah Bapak, saya akan menjelaskan dari mulai hipertensi terlebih dahulu. Hipertensi tadi seperti yang sudah Bapak katakan kepada saya, betul, bisa disebut dengan darah tinggi. Adalah keadaan di mana tekanan darah seseorang itu melebihi 160 per 95 mm Hg, khususnya pada usia 50 tahun ke atas. Bagaimana Bapak dapat dipahami untuk pengertian dari hipertensinya? Dapat dipahami. Kita lanjut ya Pak ya. Nah Bapak, penyebab dari hipertensi yang pertama itu adalah stres, banyak pikiran. Yang kedua yaitu obesitas atau kelebihan berat badan. Yang ketiga
ketiga itu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung garam. Yang terakhir merokok. Maaf, bapak merokok tidak pak? Tidak. Oh, bagus apa ya? Hemat juga mendingan bang makan daripada merokok pak. Apakah bisa dilanjut pak? Boleh. Bapak tanda dan gejala hipertensi betul. Tadi bapak mengatakan sakit kepala, pusing ya pak ya. Di sini benar bahwa tanda dan gejala hipertensi itu yang pertama sakit kepala, mudah lelah, mata berkunang-kunang, tengkuk terasa pegal, dan mudah marah emosi pak. Kenapa? Karena di saat kita pusing biasanya kita emosi ya pak ya. Lalu ketika bapak merasakan sakit kepala, bapak biasanya ngapain pak di rumah? Rebahan, tidur. Rebahan tidur untuk menghilangkan pusingnya, serta itu hilang sedikit-sedikit ya pak ya. Ya berkurang sedikit. Juga minum obat baru berkurang. Ya, bagus ya pak ya. Sudah ada tindakan yang bisa bapak lakukan. Ya. Nah, menurut bapak bahaya nggak sih kalau misalkan hipertensi nggak diobati? Bahaya. Bahaya ya pak ya. Ya. Karena jika hipertensi itu tidak diobatin itu dapat terjadi komplikasi, bisa ke penyakit jantung, gagal ginjal, bahkan ke stroke pak. Itu sangat berbahaya. Nah, untuk pencegahannya, bapak tahu nggak pencegahan hipertensinya apa? Enggak. Kurang tahu? Iya. Nanti saya akan jelaskan. Pencegahan yang pertama, kurangin makanan yang mengandung garam berlebihan. Yang kedua, tidak boleh merokok. Yang keempat, istirahat yang cukup. Yang kelima, rajin berolahraga. Dan yang terakhir yaitu kurangin stres, jangan terlalu banyak pikiran. Sains sih ada refreshingnya di bapak-bapak, mungkin bisa berkumpul dengan keluarga, bercanda-canda juga itu bisa pak untuk mengurangi stres pak. Lalu perawatan di rumah nih yang penting pak. Perawatan di rumah yang bisa bapak lakukan yaitu tadi kurangi mengkonsumsi garam, cukupkan hanya 5 mg per hari. Tapi jangan terlalu banyak makan makanan terlalu garam ya. Seperti misalkan ikan asin, terus keripik-keripik yang mengandung asinnya itu banyak banget. Bapak suka asin? Suka. Suka, sering makannya. Sering. Sering ya, nanti dikurangin ya pak ya. Ya. Karena untuk mencegah terjadinya darah tinggi. Soalnya kemarin kan tensi terakhir bapak tinggi ya pak ya. Terus di sini ada suatu tindakan yang bisa bapak lakukan yaitu dengan membuat jus blending. Nanti saya akan praktekkan di pertemuan selanjutnya ya pak ya. Nah, bagaimana bapak perawatan di rumahnya? Apakah dapat dipahami? Paham. Kalau dapat dipahami, nah bapak ketika bapak mengalami hipertensi, Ya. mungkin bapak bisa minta bantuan ke anggota keluarga bapak dengan melakukan rujukan ke rumah sakit, yaitu jika bapak mengalami pusingnya itu tidak hilang-hilang, sakit kepalanya tidak hilang-hilang. Terus kalau misalnya di anggota keluarga bapak ada seseorang yang bekerja di pelayanan kesehatan, bapak bisa cek darahnya ya. Tiap saat ditakutkan darahnya tidak menurun, malah makin tinggi Ya. ya. Terus kurangi juga stresnya, pikirannya juga. Jelas pak? Yes. Nah, itu bapak pendidikan kesehatan yang bisa saya sampaikan. Ini dia bapak leafletnya, bisa bapak gunakan untuk bahan bacaan di rumah ya pak ya. Nah, sebelum saya akhiri dan tutup, masih ada waktu sekitar 5 menit. Saya ingin bertanya nih kepada bapak untuk bahan evaluasi saya. Boleh. Apakah tadi kan bapak sudah mendengar nih tanda dan gejala hipertensinya? Coba bapak sebutkan. Tanda gejala. Nah, Tandanya bukan iya tanda dan gejalanya. Gejala seseorang mengidap hipertensinya. pusing. Apalagi ada yang lupa. Kasih tahu lagi lah biar gak lupa. Baik, bapak nggak apa-apa. Tadi sudah ada salah satunya pusing, betul ya pak ya? Saya ulangi kembali. Untuk tanda dan gejalanya sakit kepala, mudah lelah, mata berkunang-kunang, tengkuk terasa pegal dan mudah marah. Kalau berkunang-kunang itu seperti apa? Kayak muncul kayak bintang-bintang kecil gitu nih pak. Banyak. Kayak gitu. Jelas pak? Jelas. Satu pertanyaan lagi ya. Terus tadi saya sudah menjelaskan mengenai pencegahan. Coba bapak sebutkan salah satu aja deh pencegahan hipertensinya. Tidak boleh memakan makanan yang banyak garamnya. Betul pak. Bagus ya pak ya. Ya. Sudah ada pemahaman dan bapak menangkap apa yang saya sampaikan. Ya. Lalu sebelum saya tutup, apakah masih kurang paham? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah Sudah cukup. cukup. Baik, kalau itu bapak mungkin sudah dapat memahami. Itu leafletnya nanti bisa dibaca sama bapak ya. Ya, siap. Ya. Nah, untuk rencana tindak lanjutnya nanti saya mau kesini lagi boleh? Boleh, Mama. Ya, jam berapa bapak bisanya? Jam pada itu aja pada sholat subuh.
Badan zuhur berarti sekitar jam 1-an aja ya. Ya jam 1 untuk tempatnya mau di sini lagi. Di sini. Di sini lagi. Nanti saya akan mempraktikkan bagaimana cara membuat jus dinding untuk mengurangi hipertensi Bapak. Ya. Ya Pak ya. Nanti tempatnya di sini. Waktunya jam 1 siang. Ya. Ya bersedia Pak? Bersedia. Ya kalau begitu saya tutup diskusi dan pendidikan kesehatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak atas waktunya. Ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan Bapak bisa aplikasikan dalam kehidupan nyata. Saya pamit Pak ya. Sampai ketemu di minggu depan.